Selamat pagi, Horas. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas dalam satu hari ini, ada baiknya kita lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai pembimbing rohani kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Senin 14 Agustus 2023 tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dalam bahasa Batak Toba didok songonon. Ia haposan halak dinaum motik, haposan maibana nang dina gudang. Iang go geduk ibana dinaum motik, geduk ma nang dina gudang. Ima sahatna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setia atau kesetiaan adalah satu karakter yang penting dimiliki oleh setiap insan manusia. Setia itu berarti berpegang teguh pada pendirian, keinginan, cita-cita, kepercayaan, dan sebagainya. Sikap setia juga dikaitkan dengan hubungan spesial antara dua orang yang saling mencintai, di mana dengan melalui kesetiaan sebuah hubungan akan menjadi semakin langgeng dan bahkan dapat berlanjut bertahan terus. Dengan demikian, kesetiaan itu adalah merupakan suatu pilihan hidup dan buah dari sebuah komitmen yang tidak dapat diperjualbelikan. Dalam renungan kita di pagi ini, meminta kita agar memelihara kesetiaan itu yang dimulai dari hal-hal yang kecil. Sebab segala sesuatunya diawali dari yang kecil. Pepatah Tiongkok kuno ada demikian. Perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah. Pepatah ini mungkin jarang kita dengar, tetapi pepatah ini mempunyai makna yang sangat luar biasa. Pepatah ini mau mengingatkan kita agar jangan meremehkan satu langkah untuk mencapai banyak langkah ke depan. Banyak hal besar berawal dari hal yang kecil. Tak ada yang langsung besar, semuanya tetapi diawali dari hal-hal yang kecil. Demikian juga halnya dengan kesetiaan itu. Jika kesetiaan itu diawali dari hal-hal yang kecil, maka kita akan dipercayakan untuk hal-hal yang besar. Sama halnya seperti khotbah kemarin dalam gereja kita yang dialami oleh Yusuf. Setelah dia berada dalam rumah atau rumah Potifar, sebenarnya ada banyak kesempatan sama dia untuk melakukan kejahatan dalam rumah Potifar. Sebab segala sesuatunya telah dipercayakan oleh Potifar kepada dia. Namun hal itu tidak dia lakukan atau tidak dia perbuat. Karakter kebaikan yang telah tertanam dalam dirinya dan yang selalu takut kepada Tuhan, dia tunjukkan dalam pola hidup yang dia jalani. Dia tidak mau tergoda oleh hawa nafsu, tetapi kesetiaannya kepada Tuhan dan kesetiaannya berbuat yang terbaik di dalam rumah Potifar tetap dia pertahankan. Hal inilah yang Tuhan lihat sehingga dia menjadi terberkati dalam hidupnya. Apa saja yang dia kerjakan selalu berhasil. Artinya dalam segala tindakan dan perbuatan baiknya itu Tuhan memberkatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, saya pernah baca satu tulisan demikian isinya. Kalau kamu mau mengubah dunia, mulailah dengan merapikan tempat tidurmu. Jika kamu merapikan tempat tidurmu setiap pagi,
kamu telah menyelesaikan satu tugas pertama di hari itu. Dan pekerjaanmu itu akan memberimu sedikit rasa bangga dan akan mendorongmu untuk melakukan tugas lainnya dan lainnya. Dan pada akhirnya satu tugas yang selesai akan banyak tugas yang akan selesai. Merapikan tempat tidurmu juga akan menunjukkan bahwa hal-hal kecil dalam hidup ini sangat berarti. Jika kamu tidak bisa melakukan hal-hal kecil dengan benar, kamu tidak akan bisa melakukan hal besar dengan benar. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, di era saat ini orang maunya berhasil secara instan, terkenal secara instan, kaya secara instan, tak peduli meski harus menempuh cara yang tidak benar. Ketika melamar pekerjaan contohnya, orang maunya diposisikan di tempat teratas, tidak mau merintis dari bawah. Padahal dalam segala posisi harus juga diawali dari yang terendah hingga diposisikan di jabatan yang teratas. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, hiduplah dengan kesetiaan di dalam segala perkara-perkara kecil yang sedang Tuhan sediakan untuk Anda kerjakan, untuk kita lakukan. Berdirilah teguh di atas firman-Nya, serta dengan setia melakukan yang terbaik sampai tiba saatnya. Ingat firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudaraku yang kekasih, janji Tuhan ada di depan kita. Ada tuaian yang besar dan kemuliaan yang besar akan dinyatakan pada kita, pada umatnya. Setiap orang yang telah menunjukkan kesetiaannya, dialah yang akan dipercayakan untuk perkara-perkara yang lebih besar. Ingatlah Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, orang yang tidak setia dalam perkara kecil mustahil bisa setia dalam perkara besar. Karena itu tetaplah bangun karakter yang setia dan takutlah akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini. Biarlah kesetiaan itu semakin melekat di dalam hidup kami untuk mengikuti Engkau Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Amin.